Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu artikel ilmiah terkait ekonomi digital. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan NIM-nya. Yang pertama Abdurrahman 2005020071, Ayuni Umami 2005020063, Elia Kusumawardani 2005020065, Syahriah 2005020068. Adapun materi atau pembahasan kita pada pertemuan ini, yang pertama yaitu ekonomi digital di Indonesia, yang kedua kesiapan Indonesia dalam membangun ekonomi digital, yang ketiga tantangan ekonomi digital, yang keempat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, yang kelima perkembangan ekonomi digital. Baik, langsung saja pada materi pertama terkait ekonomi digital di Indonesia. Perkembangan ekonomi digital tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi. Teknologi dapat memudahkan masyarakat mengakses suatu layanan ataupun mereplikasi inteligensia manusia sehingga membuat proses mekanisme bisnis, manufacturing, pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Kehadiran ekonomi digital telah mengubah tatanan sistem yang telah ada. Ekonomi digital merupakan interaksi antara perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi informasi dan dampaknya pada ekonomi makro dan mikro. Ekonomi digital berkembang sesuai dengan 5 indikator seperti pekerjaan berbasis pengetahuan, globalisasi, dinamisme ekonomi, transformasi ke digital ekonomi, dan kapasitas teknologi. Materi kedua yaitu kesiapan Indonesia dalam membangun ekonomi digital. Studi tersebut melaporkan tentang tren serta perilaku e-commerce dan penggunaan internet di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pengguna telepon genggam sejumlah 345,3 juta atau setara dengan 125%. Pengguna internet sebesar 202,6 juta atau 23,7%, dan pengguna media sosial aktif sebesar 170 juta atau 61,8% dari jumlah populasi di Indonesia. Yang kedua, rata-rata waktu yang digunakan untuk mengakses internet melalui berbagai perangkat yaitu selama 8 jam 52 menit, melihat televisi selama 2 jam 50 menit, menggunakan media sosial melalui berbagai perangkat selama 3 jam 41 menit, mendengarkan musik selama 1 jam 30 menit, bermain game selama 1 jam 16 menit. Yang ketiga, platform media sosial yang banyak digunakan adalah YouTube, yaitu sebesar 93,8%, WhatsApp sebesar 87,7%, Instagram sebesar 86,6%, Facebook sebesar 85,5% dari jumlah populasi. Materi selanjutnya yaitu tentang tantangan ekonomi digital. Potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar karena ada 1.700 usaha rintisan bergeliat di dalam negeri. Namun, saat ini tugas pemerintah adalah memastikan bahwa ekonomi digital harus dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital mendorong orang menjadi produktif dengan memanfaatkan teknologi, dan dengan bonus demografi diharapkan generasi muda lebih menguasai perkembangan teknologi sehingga dapat mendapat nilai tambah dan daya saing lebih tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital juga perlu dibangun pemerintah karena baru 7,5% dari keseluruhan pengguna layanan internet yang memanfaatkan jaringan internet untuk transaksi elektronik.
Baik, selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Meskipun program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum merata, namun ekonomi digital sudah berkembang pesat. Salah satu contoh yang sekarang sedang booming di bidang pendidikan yaitu Ruang Guru, yang didirikan oleh Belva Devara, memberikan kemudahan siswa maupun guru dalam belajar melalui mobile. Tiga sektor pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat, yaitu yang pertama on-demand service, financial technology, dan e-commerce. Dan materi terakhir yaitu tentang perkembangan ekonomi digital. Saat ini, perkembangan digital keuangan di perbankan sudah berkembang dengan baik, seperti internet banking, mobile banking, AMS perbankan, ATM, e-money, perbankan ponsel, galeri pembayaran, perbankan tanpa cabang, debit online, outlet digital, kartu kredit virtual, sistem manajemen kas, EDC, cabang seluler, akun seluler, dan aplikasi keuangan berbasis smartphone. Menurut Bank Indonesia, teknologi keuangan adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang dapat dipegang oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, perbankan digital yaitu layanan keuangan oleh perbankan melalui teknologi digital berbasis internet sehingga pelanggan menjadi lebih loyal, dapat mengumpulkan dana pelanggan, dan memperluas jasa keuangan dari komunitas tanpa bank, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara itu, telah terjadi peningkatan investasi layanan industri teknologi keuangan berbasis dikenal sebagai ekuitas crowdfunding atau yang bisa disingkat dengan IC. IC tersebut adalah implementasi layanan penawaran saham oleh perusahaan untuk menjual saham langsung ke investor melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. IC tersebut juga hampir sama dengan perusahaan mencari pendanaan di Bursa Efek Indonesia melalui inisial penawaran umum. Jadi, pada peluang bagi UMKM dan startup untuk mendapatkan pendanaan di luar pasar modal dan perbankan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk segala perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.